Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Praginanto, mahasiswa Manajemen Informatika semester 2, NIM 2019-11006. Dalam video presentasi kali ini masih dalam topik praktikum sistem basis data, namun dalam materi yang berbeda. Nah, pada materi presentasi video kali ini saya menggabungkan dua materi sekaligus dikarenakan materinya sedikit pendek, jadi untuk mempermudah sekaligus mempersingkat waktu dalam pengeditan video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama dari dua materi yang akan saya tampilkan, yaitu yang pertama ada struktur query language. Oke, kita masuk dalam materi yang pertama. Ada a brief story of SQL. Maybe sejarah singkat untuk MySQL. Oke, kita baca dulu. Sejarah MySQL dimulai pada tahun 1974 di laboratorium IMB San Jose, California, Amerika. Di Cumberland dengan nama SQL. Kemudian pada tahun 1979, tepatnya pada tahun 1980, Oracle menjual RDBMS dengan SQL. Selanjutnya dibangun untuk sistem database DB2 IBM. Pada tahun 1987 dibuat standar untuk SQL oleh ANSI dan ISO. Nah, ANSI itu sendiri merupakan singkatan dari American National Standard Institute dan ISO, yaitu International Standard Organization. So, selanjutnya membuat revisi standar SQL, ANSI 92 standar atau SQL 92. Selanjutnya pada tahun 1999, SQL 3 dirilis dengan fitur support untuk objek orientasi data manajemen. Selanjutnya melihat overview dari SQL itu sendiri. SQL digunakan untuk melakukan manipulasi dan pembacaan data pada RDBMS. Proses-proses di dalamnya itu membuat dan memodifikasi database, struktur tabel, dan user, merubah setting sistem keamanan, mengatur user permission pada database atau tables, melakukan query pada database, dan mendapatkan informasi tertentu. Dan yang terakhir, merubah konten pada database. Konten data pada database, maksud saya. Selanjutnya, new features SQL pada 92. Terdapat 3 level, yaitu level group user utama, entry, intermediate, dan full. Connection to database, scroll label, cursor, dynamic SQL, dan outer join. Selanjutnya, query pada database. Itu ada sintak. Sintak yang pertama itu select, kemudian ada kolom, from, ada tabel, where, dan kondisi. Nah, kolom itu sendiri
Ada tanda bintang menyatakan seluruh kolom. As atau spasi memberikan judul baru pada kolom. Titik dan titik dua pemisah nama alias tabel dengan kolom. Operator aritmatik ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Agregat fungsional atau agregat function itu terdapat count, sum, average, max, dan min. Ada data dan waktu function serta string function. Selanjutnya, query pada database ada from tabel. Biasanya diwakili dengan prefix tertentu. Lalu ada where, kondisi, comparison operator sama dengan tutup kurung, lalu bisa dilihat ada tutup kurung kurang lebih, kurang sama dengan, dan lebih sama dengan. Karakter operation ada like, logical operation, and, or, dan not. Kemudian di situ kita diperlihatkan salah satu bentuk database, ada product ID, product name, supplier, dan kategori. Nah, di dalamnya itu ada isi-isi dari setiap field. Kemudian selanjutnya ada salah satu database, order ID, ada produk, unit price, dan quantity. Bisa dilihat. Oke, sampai di situ dulu untuk secure query language. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemeliharaan database. Oke, pada materi pertama ada masalah integritas data. Beberapa contohnya, adanya nilai kunci yang sama pada satu tabel. Contohnya terdapat NIM yang salah. Kemudian adanya nilai data yang di luar jangkauan nilai atau jumlah barang bernilai negatif. Kemudian adanya data kode referensi yang tidak terkait. Misalnya kode barang pada penjual yang tidak ada pada tabel-tabel produk. Dan yang terakhir adanya jumlah data yang melebihi ketentuan. Misalnya dosen mengajar lebih dari 3 mata kuliah atau dosen mengajar lebih dari 3 mata kuliah pada satu semester. Masih dalam masalah integritas data, itu ada penanganan. Penanganannya yaitu pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh DBMS secara penuh. Program aplikasi yang mampu untuk menjaga integritas data sebelum disimpan pada DBMS. Kemudian prosedur kerja yang membatasi data yang akan dimasuki lewat aplikasi. Yang kemudian itu ada integritas keunikan data. Keunikan data dengan primary key pada tabel. Pastikan setiap tabel mempunyai primary key. Program aplikasi mampu untuk menolak data yang masuk jika datanya sudah sesuai primary key, ada dengan menampilkan message atau pesan yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke integritas domain data. Nah, di integritas domain data itu ada yang namanya NIM. Nah, biasa NIM itu memuat tahun masuk, kode jurusan, dan nomor urut. Saat pembuatan struktur tabel domain data dipastikan sesuai dengan keunikan data, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap keunikan tersebut, maka data akan ditolak. Pada program aplikasi validasi N3N, NIM baik isi maupun panjang data wajib diisi dengan benar. Kemudian kita masuk ke integritas referensial. Nilai field pada tabel X ditentukan oleh primary key
pada tabel Y. Struktur tabel dibuat sedemikian sehingga ada keterkaitan antara kedua tabel tersebut yang di dalamnya itu ada diagram tabel, relasional, dan lain-lain. Pada program aplikasi, saat pengisian field pada tabel X, dibuatkan model pilihan combo box sehingga entry N dipastikan sesuai dengan keberadaan data. Selanjutnya ada integritas aturan nyata atau business rule. Bersifat kasuitis untuk kejadian-kejadian tertentu. Lebih cocok ditetapkan pada program aplikasi, biasanya ditetapkan sebuah tabel untuk menyimpan konstanta, message atau pesan, sehingga mudah dilakukan modifikasi. Dan integritas aturan nyata atau business rule tersebut mengakhiri semua presentasi yang telah Pak berikan. Terima kasih atas tugasnya. Saya selaku mahasiswa dari kelompok 1 mewakili teman-teman yang lain juga berterima kasih kepada Bapak atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat serta memuaskan terutama untuk Bapak, dan semoga hasilnya sesuai dengan keinginan dan dapat menambah sedikitnya nilai tambah untuk tugas-tugas kami atau nilai kami supaya lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.